Shalom, sahabat Yesus yang terkasih, perkenalkan nama saya Darwis. Dan saya Lilis. Kami pernah mengikuti seminar 8 tahap pemulihan ini kira-kira 2 tahun yang lalu di Semarang bersama Romo Iri. Dari seminar ini secara pribadi saya mendapatkan wawasan baru bagaimana sesungguhnya karakter saya dibentuk melalui proses kehidupan yang dimulai sejak saya masih dalam kandungan mama saya. Bagaimana pengaruh dari kedua orang tua saya, terutama mama, dan juga faktor-faktor eksternal dan lingkungan ikut membentuk karakter saya. Seminar ini juga memberikan solusi terhadap permasalahan karakter buruk yang sudah terlanjur terbentuk. Melalui seminar ini kami disadarkan bahwa setiap kita punya luka. Karena apa? Karena kita adalah manusia yang lemah dan rapuh, bahkan sejak dalam kandungan. Dan ternyata, kalau tidak dibereskan, akan berdampak bagi kehidupan kita sekarang maupun yang akan datang. Apa saja yang harus dibereskan, dan luka-luka yang seperti apa? Kalau saat ini Anda merasa kehidupan keluarga Anda baik-baik saja, itu artinya Anda harus ikut seminar ini. Terima kasih kepada Romo Iri, juga kepada panitia 60 tahun Paroki San Prades, kepada seksi kerasulan keluarga Paroki San Prades yang sudah mengatur, merencanakan, mendatangkan Romo Iri sebagai narasumber seminar ini ke Palembang, sehingga kita tidak perlu tahu jauh-jauh lagi ke Semarang. Ayo, segera daftarkan diri Anda dan ajak semua anggota keluarga untuk mengikuti seminar ini. Karena apa? Karena tema yang akan dibawakan oleh Romo Iri ini Luar biasa kece.
Saya Romo Yosef Sutrisno Amirullah SY, Kepala Paroki Santo Fransiskus de Sales, mengucapkan propisiat kepada kongregasi SY, para imam bruder SY yang telah menghadirkan diri di Sumatera bagian selatan ini selama 100 tahun. Dan propisiat untuk ulang tahun ini, terima kasih juga kami sudah boleh dipercaya untuk mengadakan tabisan di paroki kami, dan propisiat untuk para imam yang akan ditabiskan dan juga diakon yang akan ditabiskan. Semoga semua bisa berjalan dengan baik dan membawa berkat untuk kita semua. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan muda dimanapun Anda berada, salam kenal. Saya, Diakon Yuven Kristia Efrata SY, calon imam untuk kongregasi imam-imam Hati Kudus Yesus atau yang sering disingkat dengan SY. Sekarang, saya menjalani masa diakonat di Santo Barnabas, Pamulang. Dan dalam menjalani hidup panggilan, saya itu berprinsip bahwa kita harus berdoa dan berusaha secara maksimal. Sisanya berikan kepada Tuhan. Kepasrahan yang penuh dengan harapan itu berangkat dari Yohanes 15 ayat 14. Di sana dikatakan bahwa Yesus menyebut kita itu sebagai seorang sahabat. Sebagaimana seorang sahabat tidak akan pernah meninggalkan sahabatnya dalam keadaan apapun. Pengharapan itulah yang membawa saya terus dalam pelayanan ini. Akhir kata, saya mengundang rekan-rekan muda dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama dengan kami. Ayo, masuk SY, kita menjadi nabi cinta kasih dan pelayan pendamaian di dunia saat ini. Salam jumpa, berkah dalam. Vivat Yesus percor Maria. Hiduplah hati Yesus melalui hati Maria. Saudara-saudari, perkenalkan saya Diakon Paulus Yosef Pratama SCY. Saya berasal dari paroki Hati Kudus Yesus Metro, anak pertama dari 3 bersaudara. Kamu adalah sahabatku. Tema tabisan imam kami ini sungguh meneguhkan dan menguatkan panggilan saya juga. Karena pertama-tama saya mau berjalan bersama Yesus sebagai sahabatnya dan juga berjalan bersama umat sebagai sahabat umat dimanapun saya diutus. Semoga persahabatan ini sungguh menegaskan panggilan dan identitas kita masing-masing. Kalau ditanya, apa motivasinya ingin menjadi seorang imam? Dulu, saya berkeinginan menjadi seorang imam karena saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, meskipun mereka tidak pernah memaksa saya untuk menjadi seorang imam. Namun bagi saya adalah sebuah kebanggaan untuk orang tua kalau anaknya ada yang menjadi seorang imam. Namun seiring perjalannya waktu, motivasi itu dimurnikan. Karena meskipun mereka telah tiada, namun saya tetap merasa bahwa panggilan ini bisa dipersembahkan bagi mereka, karena setiap kali saya nantinya akan merayakan Ekaristi, bisa berdoa untuk mereka. Dan yang berikutnya, motivasi saya adalah karena panggilan ini sungguh begitu luhur, di mana seorang imam hidupnya dikuduskan setiap hari, dan juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya menguduskan banyak orang. Semoga
ini juga menjadi panggilan untuk teman-teman semua, anak-anak muda, untuk senantiasa, ayo jangan pernah ragu dan takut untuk menjalani panggilan Tuhan, karena Dia bisa berbuat apapun untuk Anda semua. Tuhan memberkati. Para sahabat hati kudus yang dicintai Tuhan, saya Diakon Yohanes Ferry Arianto, SCY. Saya berasal dari Unit Pastoral Santo Paulus Jati Baru, Keuskupan Tanjung Karang, anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Justinus Wandono dan Ana Yunani. Merenungkan moto tabisan kami, kamu adalah sahabatku. Saya merasa begitu takjub dengan keberanian Tuhan yang luar biasa. Kok Tuhan Yesus begitu berani ya memakai saya, orang yang lemah dan berdosa ini, untuk menggantikannya menjadi pengantara bagi umatnya. Saya rasa ini adalah sebuah kebenaran iman yang bukan hanya untuk saya sendiri, tetapi untuk kita semua yang mau ikut Yesus. Maka bagi Anda yang mau ikut Yesus dengan lebih dekat, lebih erat, dengan menjadi frater, bruder, suster, dan imam, jangan pernah takut ya. Juga kalau sekarang engkau adalah orang yang lemah dan berdosa seperti saya, jangan pernah takut. Karena kita punya Tuhan yang begitu berani. Jangan pernah takut karena kita punya Allah yang begitu murah hati. Dan tentunya Allah yang sangat sayang padamu. Bye-bye. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Vivat Cor Jesu, per cor Mariae. Hiduplah hati Yesus melalui hati Maria. Perkenalkan, saya Diakon Fransiskus Edi Setiawan, SCY. Saya berasal dari Stasi Santo Fransiskus Asisi Mesuji Jaya, Kuasi Paroki Santo Yohanes Paulus II, Binakarsa, Keuskupan Agung Palembang. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Saya sangat bersyukur atas rahmat tabisan yang akan kami terima. Kami mengambil moto tabisan Vos amici mei estis, kamu adalah sahabatku. Saya menyadari bahwa segala yang terjadi dalam hidup panggilan ini karena karya Allah yang begitu agung dalam hidup saya. Ia sendiri bersabda bahwa kamu adalah sahabatku jikalau melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Dia mengangkat saya sebagai sahabat, memilih saya sebagai sahabat yang hidup, tinggal, dan bersama dengan dia. Sahabat adalah sahabat mempelai Sang Imam Agung yang senantiasa hidup bersama dia, tinggal bersama dia, mendengarkan dia, dan bersuka cita bersama dia. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendorong orang-orang muda untuk menanggapi panggilan Tuhan
agar berani mempersembahkan diri seutuhnya bagi Tuhan, gereja, dan sesama. Terutama bagi orang-orang muda yang ingin menjadi imam. Mari bergabung bersama kami untuk melayani Tuhan, gereja, dan sesama. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada seluruh umat yang hadir dalam perayaan Misa Tabisan Imam dan Diakon pada hari ini. Semoga semua telah mendapatkan tempat yang nyaman untuk mengikuti misa. Kami juga mengucapkan terima kasih selamat datang kepada para petugas yang ditunjuk atas kesiapsediaan dan pelayanan yang akan Anda berikan dalam perayaan suci ini. Perayaan Misa Tabisan pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Yang Mulia Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, didampingi oleh Romo Andreas Suparman SY sebagai Provinsial SY Indonesia, juga Romo Carlos Luis Suarez SY sebagai Pimpinan Umum Kongregasi SY, dan juga hadir pula beberapa para uskup dari keuskupan-diuskupan di mana para konfrater SY, di mana para dihonian berkarya. Selama perayaan ini telah ditunjuk petugas khusus untuk mendokumentasikan jalannya misa. Dengan demikian, kami mengimbau kepada saudara-saudari sekalian untuk mengikuti misa dengan tenang dan khusyuk tanpa disibukkan dengan pengambilan dokumentasi. Kami juga memohon dengan hormat agar segala alat komunikasi dinonaktifkan atau diatur dalam mode senyap, silent demi kekhidmatan perayaan kudus pada pagi hari ini. Perayaan Ekaristi segera akan dimulai dan sekarang marilah kita menyiapkan hati, kita semua bangkit berdiri, kita sambut perarakan dengan menyanyikan lagu pembuka. Lihatlah imam
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Saudara-saudari yang berbahagia, kita patut bersyukur dan bersukacita karena pada hari ini Tuhan berkenan melimpahkan rahmat-Nya yang begitu besar bagi kita semua melalui saudara-saudara kita, yakni Diakon Fransiskus Edi Setiawan SCY, Diakon Yohanes Feriarianto SCY, Diakon Yuvens Kristia Efrata SCY, Diakon Paulus Yose Pratama SCY, yang sebentar lagi akan ditahbiskan sebagai imam, dan Frater Cornelius Maruli Windian Raswata SCY yang akan ditahbiskan sebagai diakon. Selanjutnya mereka akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan gereja. Maka marilah kita yang hadir di sini mendoakan mereka agar peristiwa pada hari ini menjadi ungkapan penyerahan diri mereka secara total kepada gereja, yakni tubuh mistik Kristus yang akan mereka abdi dan layani. Keluarga besar Kongregasi SCY Provinsi Indonesia juga mengundang saudara-saudari sekalian untuk bersatu dalam rasa syukur atas perayaan 100 tahun kehadiran SCY di Indonesia. Namun sebelumnya marilah kita dengan rendah hati menyadari kelemahan dan dosa kita serta mengakuinya di hadapan Tuhan dan saudara seiman supaya kita pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita mohon kerahiman Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau memimpin umat-Mu dengan menggunakan pelayanan para diakon dan imam. Perkenankanlah saudara-saudara kami yang telah Engkau pilih ini, Engkau anugerahi berkat rohani yang mereka perlukan untuk menjadi pelayan putra-Mu yang setia dan rendah hati. Kami bersyukur pula atas penyertaan-Mu selama 100 tahun perjalanan kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus atau kongregasi SCY di Indonesia. Rahmat yang mengalir dari kontemplasi lambung Yesus yang tertikam memberikan kekuatan yang tak pernah habis dalam kerasulan yang dijalankan. Dalam bimbingan Roh-Mu, anugerahkanlah rahmat ketangguhan dan daya tahan dalam menghadirkan kerajaan hati kudus Putra-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama.
Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia, dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya.
Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu
yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang akan ditabiskan menjadi diakon dan imam, silahkan berdiri dan tampil ke depan. Frater Cornelius Maruli Windian Raswata SY. Saya hadir. Diakon Fransiskus Edi Setiawan SY. Saya hadir. Diakon Yohanes Ferry Arianto SY. Saya hadir. Diakon Yuvens Kristia Efrata SCY. Saya hadir. Diakon Paulus Yose Pratama SCY. Saya hadir. Bapak Uskup yang kami hormati, Bunda Gereja yang Kudus memohon agar Bapak berkenan menahbiskan saudara-saudara ini untuk tugas pelayanan sebagai diakon dan imam. Mereka ini layak untuk ditabiskan menjadi diakon dan imam. Menurut penilaian umat dan orang-orang yang mengenalnya, saudara-saudara ini layak ditabiskan menjadi diakon dan imam. Saya dan umat yang hadir di sini adalah saksinya. Dengan bantuan Tuhan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, para calon ini kami pilih untuk ditabiskan menjadi diakon dan imam. Syukur kepada Allah. Allah adalah kasih. Allah mengasihi manusia dengan mengutus putranya untuk menjadi tebusan bagi manusia. Dan putra Allah memberikan hukum kepada kita untuk kita laksanakan, kasihilah satu sama lain. Saya awali renungan ini dengan pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena akan saya jawab sendiri. Bagaimanakah caranya menangkap ayam? Dibledik, apa itu? Dikejar atau diserampang. Tetapi kalau itu yang kita buat, ayam akan lari menjauh, kita mungkin kehabisan energi, ayam barangkali tidak kena, ayam akan takut atau trauma untuk kembali, dan mungkin akan hilang. Berbeda kalau kita memberinya beras, ayam akan datang dengan sukarela, kita dapat menangkap dia dengan mudah, dan tidak butuh banyak energi.
Dan barangkali bukan hanya ayam itu yang datang, tapi bisa jadi ayam itu akan mengajak ayam-ayam lain ikut datang, juga burung merpati, burung balam, tekukur, perkutut, dan sebagainya. Bagaimana caranya menangkap kupu-kupu? Kita kejar pakai jaring. Dia akan makin menjauh kalau kita buat seperti itu. Energi habis, kupu-kupu mungkin tidak akan tertangkap. Berbeda kalau kita menanam bunga. Kupu-kupu akan sukarela datang. Dan bukan hanya kupu-kupu, tetapi juga lebah, penghasil madu. Saudara-saudari yang terkasih, kekerasan menimbulkan kebencian, permusuhan, bahkan perang. Luka dan sakit akibatnya bisa tidak sembuh bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Kebaikan, kasih, dan sayang menimbulkan persahabatan, persaudaraan, kedamaian, kerukunan. Keadaan hidup yang demikian sesungguhnya kerinduan setiap hati nurani dari setiap anak bangsa manusia dimanapun. Karena saling mengasihi dan menghormati, hidup kita akan terasa bermartabat. Yesus selain mengundangkan hukum kasih, Dia juga pernah berkata, janganlah memerintah dengan tangan besi. Memerintah dengan kasar, arogan, otoriter, bersikap serba memaksa dengan kekerasan. Jangan. Hal-hal demikian akan menghasilkan kekerasan dan kejahatan lebih besar. Sebaliknya, dengan tulus mengasihi, berbuatlah baik kapan saja, dalam situasi apa saja. Perbuatan baik tidak akan pernah mendatangkan kerugian. Sebaliknya akan mendatangkan keuntungan, bahkan keuntungan berlipat ganda. Dalam pembukaan Injil Yohanes, Santo Yohanes mengatakan bahwa Sang Sabda yang sejak semula bersama dengan Allah dan yang adalah Allah, Sabda itu rela menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengungkapkan hal yang senada. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jalan hidup kasih adalah kerendahan hati. Betapa luar biasanya rendah hatinya Allah dan penebus kita. Berbeda dengan manusia yang sibuk mencari kehormatan, status sosial, derajat, dan pangkat yang setinggi-tingginya untuk mendirikan dinasti, bahkan dinasti keluarga. Kristus justru menanggalkan seluruh kekayaan yang dimilikinya. Dan Dia lakukan itu untuk menjangkau manusia yang berada dalam lembah kekelaman, untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Kristus tidak lagi memanggil kita hamba,
dalam Injil dikatakan, melainkan sahabat. Sahabat artinya yang setara, sederajat, semartabat dengan dia. Kita muridnya, tapi kita bukan hambanya. Dia telah mengangkat kita setara, sederajat, dan semartabat dengan dirinya. Karena itu, dia rela mengorbankan hidupnya bagi kita. Katekese bertahap dilakukannya. Kita muridnya, dulu disebut hamba, tapi tidak lagi disebut hamba, melainkan sahabat. Dan untuk itu sekali lagi Yesus yang mengangkat kita setara dengan dirinya, rela memberikan hidupnya sendiri, rela mengorbankan hidupnya sendiri. Saya katakan tadi katekese bertahap dilakukan ketika dia mendirikan Ekaristi dan masih akan berlanjut di depan kubur. Dia akan mengatakan kepada perempuan, jangan menyentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Dia tidak mengatakan, sebab aku belum pergi kepada Bapakku. Aku belum pergi kepada Bapa. Itu artinya Bapa itu, Bapanya, tetapi juga Bapa perempuan itu. Itu artinya perempuan itu adalah saudarinya. Dan dia memang mengatakan, tetapi pergilah dan katakan kepada saudara-saudaraku. Para rasul memang disebut saudara-saudaranya. Bukan lagi sahabatnya. Tetapi perempuan itu juga diangkat menjadi saudarinya. Yesus tidak memiliki rasa diskriminasi terhadap siapapun. Yesus Kristus yang kendati berkorban hanya sekali, namun ternyata terus-menerus sampai selama-lamanya, kata kitab kepada jemaat di Ibrani. Karena di pintu kubur, manusia bahkan bukan hanya disebut sahabat, melainkan saudarinya, saudaranya. Apa artinya saudara? Di dalam keluarga, saudara adalah orang yang mempunyai ikatan darah dan daging. Dan ikatan itu tak akan pernah bisa dihapus. Entah dia sangat saleh, syukurlah kalau demikian. Tetapi pun kalau sangat jahat, piye to kepiye, orang mengatakan dia itu saudaramu, dia itu saudaraku. Tak terhapuskan ikatan itu. Dan Yesus mengangkat kita menjadi bagian dari dirinya yang tak terpisahkan dalam Ekaristi yang dilanjutkan di pintu kubur tadi saya katakan. Dalam perjamuan terakhir, Yesus mengatakan, perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Kita adalah saudara dan saudari Yesus, putra dan putri Allah dengan demikian. Diikat oleh ikatan tubuh dan darah Kristus yang tak akan bisa terhapuskan persaudaraan dan persaudarian kita. Dan itu adalah permintaannya kepada para rasulnya untuk menghadirkan dirinya melalui perayaan Ekaristi untuk menjadi ikatan kita terus-menerus sampai selamanya.
Dalam Kamus Gereja Katolik 1337 dikatakan, untuk meninggalkan bagi mereka suatu jaminan cinta kasih dan mengundang mereka dalam Paskahnya, ia menetapkan Ekaristi sebagai kenangan akan kematian dan kebangkitannya dengan menugaskan rasul-rasulnya waktu ia tahbiskan sebagai imam-imam perjanjian baru untuk merayakannya sampai ia datang. Dengan kata-kata manusia sederhana, bahkan kata-kata manusia yang berdosa, Allah tidak malu untuk hadir menemui manusia. Tuhan Yesus dalam kealahannya ingin tetap mencintai dan memeluk kemanusiaan kita yang rapuh ini. Dia hadir melalui kata-kata imam yang mengkonsakrir roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Dengan Ekaristi kita menyantap tubuh dan minum darah Kristus. Kristus sendiri, Kristus seutuhnya menjadi santapan kita. Dengan Ekaristi, Kristus manjing. Kristus merasuk dalam jiwa raga kita, meresap dalam tubuh, mengalir dalam nadi dan saraf-saraf kita, dalam sumsum tulang belulang kita. Dia memeluk kita, ingin bersatu, tak terpisahkan, karena kita adalah saudara dan saudarinya. Dia datang agar kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Dengan merayakan Ekaristi dan karena dihidupi oleh rejeki rohani itu, kita seharusnya memiliki roh Kristus dalam hidup kita. Hidup kita menjadi dijiwai dan disemangati oleh Kristus. Kita menjadi alter Kristus, Kristus yang lain. Seperti dengan tepat diungkapkan oleh Santo Paulus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup dalam diriku. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Ekaristi sangat nyata bahwa Allah mengasihi manusia, siapapun dia, apapun latar belakangnya, karena Allah adalah kasih. Karena roti itu satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu dan sama. Spirit Kristus adalah menyatukan dengan meretas segala sekat yang memisahkan manusia dengan sesamanya. Dalam kekatolikan, makanan bukan memisahkan manusia, melainkan menyatukan. Bahkan menyatukan manusia dengan Tuhannya. Dalam perjalanan kerasulannya, Petrus menghayati sikap hidup Kristiani yang sejati. Sungguh, kini aku tahu bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Allah adalah kasih. Ekaristi adalah pengorbanan Allah bagi manusia. Allah bukan yang menuntut korban, melainkan yang bahkan mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita, agar kita didamaikan dengan Allah. Dia mengorbankan diri karena dia adalah kasih. Dia terus-menerus hadir di tengah-tengah kita, dan tidak malu untuk hadir melalui tangan imam dan kata-kata imam yang mengkonsakrir roti dan anggur. Terima kasih kepada para saudara yang melanjutkan kerasulan para rasul ke imamat para rasul yang terus-menerus menghadirkan Allah bagi
manusia, bagi semua orang, karena Allah mengasihi, karena Allah adalah kasih. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Penuh kebebasan, saudara memutuskan untuk menerima tabisan diakon. Saudara menghayati dengan melaksanakan tugas itu dalam selibat. Selibat merupakan tanda dan pendorong kasih pastoral serta sumber khusus kesuburan rohani dunia. Karena terdorong oleh kasih yang tulus terhadap Kristus yang ingin hidup dengan penuh penyerahan yang sempurna dalam selibat, saudara mempersembahkan diri kepada Kristus dengan cara baru dan luhur dengan hati yang tak terbagi. Saudara akan lebih mudah mengikuti Kristus, mengabdi Allah serta sesama. Bersediakah saudara memelihara dan memperkembangkan semangat doa yang sesuai dengan cara hidup saudara, dan dengan semangat ini melaksanakan dengan setia ibadat harian sesuai dengan kedudukan saudara atas nama gereja, bahkan atas nama seluruh dunia? Saya bersedia. Bersediakah saudara membangun hidup selaras dengan teladan Yesus Kristus yang tubuh dan darahnya akan saudara terimakan kepada umat? Dengan bantuan rahmat Allah, saya bersedia. Frater Cornelius Maruli Widyan Raswoto, apakah saudara berjanji untuk menghormati dan mentaati uskup diosesan dan pimpinan tarekatmu dan para penggantinya? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini dalam dirimu berkenan menyelesaikannya juga. Para diakon yang terkasih, sebelum Anda ditabiskan menjadi imam, nyatakanlah kesediaan Anda sekalian untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai imam. Bersediakah saudara-saudara melaksanakan tugas sebagai seorang imam dengan cermat dalam kerjasama yang setia dengan uskup untuk menggembalakan umat Tuhan di bawah pimpinan Roh Kudus? Saya bersedia. Bersediakah Anda merayakan misteri Kristus dengan hormat dan setia sesuai tradisi gereja, terutama korban ekaristi dan sakramen tobat, demi kemuliaan Allah dan pengudusan umat Kristiani? Saya bersedia. Bersediakah Anda mewartakan sabda Allah dengan cara yang pantas dan bijaksana dalam memaklumkan Injil dan mengajarkan iman Katolik? Saya bersedia. Bersediakah Anda untuk bersama kami senantiasa memohon belas kasihan Allah bagi umat yang dipercayakan kepada Anda? Saya bersedia. Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita sebagai kurban murni bagi Bapa. Bersediakah Anda makin hari makin erat mempersatukan diri dengan Yesus Kristus, Sang Imam Agung, dan bersama Yesus menyerahkan diri kepada Allah Bapa demi keselamatan manusia? Dengan bantuan rahmat Allah, saya bersedia.
Diakon Fransiskus Edi Setiawan, Diakon Yohanes Ferry Arianto, Diakon Yuvens Kristia Efrata, Diakon Paulus Yose Pratama. Berjanjikah Anda untuk hormat dan taat kepada Uskup Diosesan dan kepada pimpinan tarekatmu dan para penggantinya? Saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini dalam diri Anda berkenan menyelesaikannya juga. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga Ia berkenan melimpahkan anugerah-anugerah ilahinya kepada hamba-hambanya ini yang telah dipilih menjadi diakon dan imam. Marilah kita berlutut. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Santo Yosef, Santo Yohanes Pembaptis, Santo Petrus dan Paulus, Santo Andreas, Santo Yohanes, Santa Maria Magdalena, Santo Stefanus, Santo Ignatius dari Antioquia, Santo Laurentius, Santo Vincentius, Santa Agnes, Santa Perpetua dan Felicitas, Santo Gregorius
Basilius, Santo Gregorius dari Nazianze, Santo Martinus, Santo Benedictus, Santo Franciscus dan Dominikus, Santo Franciscus Saverius, Santo Yohanes Maria Vianney, Santa Teresia dari Avila, Santa Katarina dari Siena, Santa Margareta Maria Alacoque, Santo Cornelius, Beato Juan Maria de la Cruz, Venerabilis Johannes Leo Deon, semua orang kudus Allah, Tuhan Maha Rahim, dari segala kejahatan, dari segala dosa, dari kematian abadi, karena penjelmaanmu menjadi manusia, karena wafat dan kebangkitanmu, karena pencurahan Roh Kudus, kami orang berdosa supaya Engkau memerintah dan memelihara gereja-Mu yang kudus, supaya Engkau memelihara Bapa Suci dan segala tingkatan gerejawi dalam pengabdian yang suci. Supaya Engkau memberikan damai dan persatuan kepada segala bangsa.
supaya Engkau memperkuat dan memelihara kami sendiri dalam pengabdian suci kepadamu. Supaya Engkau memberkati mereka yang terpilih ini, supaya Engkau memberkati dan menguduskan mereka yang terpilih ini, supaya Engkau memberkati dan menguduskan dan menapiskan mereka yang terpilih ini. Yesus Putra Allah yang hidup, Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Ya Allah kami, berkenanlah Engkau mendengarkan doa-doa kami ini. Curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu ke dalam hati hamba-hamba-Mu ini. Kami haturkan orang-orang ini ke dalam tangan-Mu untuk ditapiskan menjadi diakon dan imam. Bantulah mereka dengan rahmat kasih-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Segala sesuatu Kau atur, Kau siapkan dan Kau laksanakan sesuai dengan penyelenggaraan ilahi-Mu yang abadi. Gereja-Mu sebagai tubuh Kristus Kau tumbuhkan dan Kau bangun menjadi kenisah yang baru. Gereja-Mu Kau limpahi dengan rahmat dan Kau sempurnakan dengan anggota yang beraneka karunia untuk melayani seluruh tubuh dalam kesatuan yang mengagumkan. Engkau menetapkan tingkat-tingkat pelayanan suci demi kemuliaan nama-Mu. Engkau pernah memilih putra-putra Lewi untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan di kenisah, dan kepada mereka Kau limpahkan rahmat sebagai warisan yang tak teralihkan. Dalam gereja purba, dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, para rasul memilih 7 orang jujur untuk menjadi pembantu mereka dalam tugas pelayanan sehari-hari, agar para rasul dapat memusatkan diri dalam doa dan pewartaan Injil.
Sambil berdoa, para rasul menumpangkan tangan atas orang-orang terpilih itu dan menyerahkan tugas pelayanan meja Allah kepada mereka. Kini kami berseru kepadamu ya Allah, pandanglah hamba-Mu ini yang dengan rendah hati kami serahkan kepadamu untuk melaksanakan tugas diakonat melayani altar-Mu yang kudus. Utuslah roh-Mu, kuatkanlah dia dengan sabta karunia roh rahmat-Mu, agar hamba-Mu ini sanggup melaksanakan tugas pelayanan dengan setia. Limpahkanlah kepada saudara kami ini kebajikan cinta kasih yang sejati, perhatian yang sungguh-sungguh kepada mereka yang sakit dan miskin, kewibawaan yang penuh kerendahan hati, kehidupan yang teratur rapi, kesucian yang tak bercela, dan kecermatan dalam menepati tertib rohani. Semoga tingkah lakunya menyinarkan perintah-perintah-Mu, sehingga umat dengan rela hati meneladan kesucian hidupnya. Semoga dia setia pada hati nurani, tekun dalam Kristus, teguh dan tabah hati, berani menjadi saksi dunia. Semoga hamba-Mu ini meneladan putra-Mu yang datang ke dunia ini, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, sehingga ia pantas untuk mengambil bagian dalam kekuasaannya di surga. Kami sampaikan doa ini kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kini saudara telah menjadi diakon, terimalah Injil Yesus Kristus ini dan berusahalah supaya apa yang saudara bacakan, saudara imani, apa yang saudara imani, saudara ajarkan, dan apa yang saudara ajarkan, saudara laksanakan. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya menganugerahkan karunia-karunia surgawinya dengan berlimpah kepada mereka yang dipilihnya untuk jabatan imamat.
Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, pencipta martabat manusia dan pembagi segala rahmat. Melalui Dikau segala sesuatu dikembangkan, melalui Dikau segala sesuatu dikokohkan, dan untuk mengusahakan imamat umum dengan kuasa Roh Kudus, Engkau menentukan di tengah bangsamu itu pelayan-pelayan Kristus Putramu dalam berbagai tingkatan imamat. Pada masa perjanjian lama berkembanglah berbagai jabatan dengan cara ilahi sehingga mengangkat Musa dan Harun untuk memimpin dan menguduskan orang pilihan-Mu. Engkau memilih orang-orang berikut dalam berbagai tingkatan martabat imamat untuk bergabung dan menolong dalam karya mereka. Demikian pula di padang gurun Engkau menanamkan keluhuran Musa ke dalam budi 70 orang bijak. Dengan bantuan mereka, ia telah memimpin umat-Mu dengan lebih mudah. Dengan cara yang sama Kau curahkan ke atas putra-putra Harun kuasa berlimpah dari Bapa mereka untuk mempersembahkan di bait Allah, untuk mempersembahkan kurban di bait suci sebagai bayangan kurnia-kurnia yang akan datang sesuai hukum imamat. Bapa yang kudus, pada masa ini Engkau telah mengutus Putra-Mu ke dunia, yakni Yesus, Rasul dan Imam Agung yang kami akui. Dengan pengantaran Roh Kudus, Ia mempersembahkan diri kepadamu sebagai kurban tanpa noda dan membuat para rasulnya mengambil bagian dalam perutusannya. Setelah mereka dikuduskan dalam kebenaran, kepada mereka Engkau telah menambahkan pembantu-pembantu untuk mewartakan dan melaksanakan karya keselamatan di seluruh dunia. Sekarang juga Tuhan kami mohon, sudilah menyediakan bagi kami yang lemah ini penolong-penolong yang kami butuhkan sebagai rasul dan imam untuk melayani kami. Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon, berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini martabat imamat. Perbaharuilah dalam diri mereka roh kekudusan. Semoga mereka memangku martabat imamat dalam tingkat kedua yang mereka terima dari Dikau Allah, dan semoga melalui teladan hidupnya mereka menanamkan cara hidup yang benar. Semoga mereka menjadi rekan kerja yang baik dalam pelayanan kami, sehingga oleh pewartaan mereka dan didukung oleh rahmat Roh Kudus, sabda Injil berbuah dalam hati manusia dan tersebar luas sampai ke ujung bumi. Semoga bersama kami mereka menjadi penjaga misteri-misteri-Mu yang setia, supaya umat-Mu diperbaharui melalui pembaptisan kelahiran baru dan disegarkan dari altar-Mu, supaya juga orang-orang berdosa diperdamaikan kembali dan orang-orang sakit dihibur. Tuhan, semoga mereka bersatu dengan kami dalam memohon belas kasih-Mu bagi umat yang dipercayakan kepada mereka dan bagi seluruh dunia. Semoga semua bangsa setelah digabungkan dalam Kristus dalam satu umat-Mu diantar kepada kesempurnaan dalam kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
Romo Fransiskus Edi Setiawan, Romo Yohannes Ferry Arianto SCY, Romo Yuvens Kristia Efrata SCY, Romo Paulus Yose Pratama SCY. Jadilah pelayan umat yang baik. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang diurapi Bapa dengan kuasa Roh Kudus melindungi engkau agar engkau dapat menguduskan umat Kristiani dan mempersembahkan kurban kepada Allah. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang diurapi Bapa dengan kuasa Roh Kudus melindungi engkau agar engkau dapat menguduskan umat Kristiani dan mempersembahkan kurban kepada Allah. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang diurapi Bapa dengan kuasa Roh Kudus melindungi engkau agar engkau dapat menguduskan umat Kristiani dan mempersembahkan kurban kepada Allah. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang diurapi Bapa dengan kuasa Roh Kudus melindungi engkau agar engkau dapat menguduskan umat Kristiani dan mempersembahkan kurban kepada Allah. Terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini. Hayatilah apa yang kau perbuat, teladanilah apa yang engkau pegang, dan selaraskanlah hidupmu dengan misteri salib Tuhan. Damai bersamamu.
Terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini, hayatilah apa yang kau perbuat, teladanilah apa yang engkau pegang, dan selaraskanlah hidupmu dengan misteri salib Tuhan, damai bersamamu. Terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini. Hayatilah yang kau perbuat, teladanilah apa yang engkau pegang, dan selaraskanlah hidupmu dengan misteri salib Tuhan, damai bersamamu. Terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini, hayatilah apa yang kau perbuat, teladanilah apa yang engkau pegang, dan selaraskanlah hidupmu dengan misteri salib Tuhan, damai bersama.
Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki agar diakon dan imam-imammu melayani altar suci dan umatmu. Perkenankanlah agar melalui kekuatan korban ini, diakon dan para imam barumu, serta kongregasi imam-imam hati kudus Yesus yang merayakan syukur 100 tahun kehadirannya di Indonesia, senantiasa layak bagimu dengan tugas pelayanan mereka, serta mampu menghasilkan buah-buah bagi gereja dan masyarakat, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab dengan urapan Roh Kudus Engkau telah mengangkat Putra Tunggalmu menjadi Imam Agung perjanjian baru dan kekal. Dengan keputusanmu yang mengagumkan, Engkau berkenan menetapkan agar imamatnya yang tunggal tetap terpelihara di dalam gereja. Kristus menganugerahkan martabat imam dan raja kepada seluruh umat pilihannya. Dengan upacara penumpangan tangan, ia pun telah memilih sekelompok orang menjadi sahabatnya yang istimewa untuk bersama dia melayani umat Allah. Dalam namanya mereka membaharui korban penebusan manusia, menghidangkan perjamuan Paskah bagi anak-anakmu, memimpin umat yang kudus dalam cinta kasih, menguatkan mereka dengan sabda, dan menyegarkan mereka dengan sakramen. Mereka menyerahkan hidup mereka bagimu, dan demi keselamatan saudara-saudarinya, sambil berusaha menyerupai Kristus sendiri, dan tetap bertekun menyatakan iman dan cinta kepadamu. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami pun memuji-Mu ya Tuhan, dengan bersorak gembira sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan.
Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wabah Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, dan semua uskup. Ingatlah juga akan hamba-hambamu ini, yang hari ini Engkau jadikan diakon dan imam untuk gerejamu, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Engkau telah menebus kami, mengangkat kami menjadi putra-putri Allah di dalam Dikau Putra Tunggalnya. Janganlah lagi memperhitungkan dosa kami Tuhan, tetapi teruslah perhatikan iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, semoga kurban ilahi yang sudah kami persembahkan dan kami santap memberi hidup ilahi kepada kami. Perkenankanlah kami, terlebih diakon dan para imam yang telah Engkau pilih, melayani keagungan-Mu dengan pantas dalam ikatan kasih yang abadi dengan Dikau. Kami bersyukur pula atas karya-Mu yang penuh cinta melalui kongregasi SCY. Semoga melalui pengabdian mereka, kasih-Mu
dirasakan oleh gereja dan masyarakat, sehingga kerajaan hati kudus putramu semakin nyata di dunia ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Romo Fransiskus Edi Setiawan SCY, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maka sebagai uskup, Keuskupan Agung Palembang, saya memberikan kuasa yurisdiksi, yaitu kuasa untuk memberikan pelayanan sakramen pengampunan dosa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Romo Yohanes Ferry Arianto SCY, terimalah Roh Kudus. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maka sebagai uskup Keuskupan Agung Palembang, saya memberikan kuasa yurisdiksi, yaitu kuasa untuk memberikan pelayanan sakramen pengampunan dosa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Romo Yuvens Christia Efrata SCY, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maka sebagai uskup Keuskupan Agung Palembang, saya memberikan kuasa yurisdiksi, yaitu kuasa untuk memberikan pelayanan sakramen pengampunan dosa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Romo Paulus Yose Pratama SCY, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maka sebagai uskup Keuskupan Agung Palembang, saya memberikan kuasa yurisdiksi, yaitu kuasa untuk memberikan pelayanan sakramen pengampunan dosa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita mengakhiri perayaan Ekaristi ini dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah, pendiri dan pemimpin gereja, tetap melindungi saudara sekalian dengan rahmat-Nya agar melaksanakan tugas-tugas imamat dengan penuh kesetiaan. Semoga Allah menjadikan saudara sekalian pelayan kasih ilahi dan saksi kebenaran bagi dunia, serta pembawa damai yang setia. Semoga Allah menjadikan saudara sekalian gembala-gembala yang sejati,
yang menyediakan roti hidup dan sabda kehidupan bagi umat beriman, agar mereka semakin bertumbuh dalam persatuan tubuh Kristus. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian yang berkumpul di sini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kini tibalah kita hampir di penghujung perayaan Kudus ini. Namun sebelum kita melanjutkan ke bagian selanjutnya, marilah kita mendengarkan beberapa sambutan. Adapun beberapa sambutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia Tabisan, Bapak Ignatius Winarno. Yang kedua, sambutan dari Wakil Imam yang tertabis, yaitu Romo Yohanes Ferry, SCY. Yang ketiga, sambutan dari Wakil Orang Tua Tertabis yang akan diwakili Bapak Simon Tuladi. Yang keempat, sambutan dari Pater Provinsial SCY Indonesia, Romo Andreas Suparman SCY. Dan yang kelima, kita akan mendengar sambutan dari Pater Jenderal Romo Carlos Luis Suarez SCY. Father, we expect you to give a speech, either in English or Italian, because we have Father Heru who will help us to translate it into bahasa. Dan sekarang marilah kita mendengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Tabisan, Imam dan Diakon, yang kemudian akan dilanjutkan secara berurutan dengan sambutan lainnya. Kami persilakan. Yang mulia Bapak Kardinal Monsinyur Ignatius Suharyo, Yang mulia Bapak Uskup Keuskupan Agung Palembang Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, Yang mulia para Uskup Monsinyur Vitus Rubianto dari Keuskupan Padang, Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo dari Keuskupan Tanjung Karang, Monsinyur Aloysius Sudarso SIY, Uskup Emeritus Keuskupan Agung Palembang, dan selamat datang juga kepada Monsinyur Cornelius Sipayung dari Keuskupan Agung Medan yang pada saat ini menyaksikan secara live dari Pasturan. Selamat datang, Bapak Uskup. Yang terhormat, para pastor yang mewakili keuskupan, Pastor Moses dari Keuskupan Agung Samarinda, Pastor Martin Kuwayo dari Keuskupan Timika. Yang terhormat, Pastor Kristianto selaku Vikjen Keuskupan Agung Palembang. Yang terhormat, Pastor Provinsial SIY Romo Andreas Suparman SIY. Yang terhormat, para pastor, para bruder, frater, suster yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat, para tamu undangan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Puji dan syukur kami lanjutkan kepada Allah yang Maha Kasih atas karyanya yang begitu nyata hari ini, hari Rabu 25 September 2024 di Gereja Santo Fransiskus de Sales telah berlangsung upacara tabisan 4 imam dan 1 diakon SIY dengan lancar dan hikmat.
Peristiwa ini menjadi istimewa bagi kongregasi SCY karena pada hari ini, tepatnya nanti malam, kongregasi SCY melaksanakan malam puncak perayaan 1 abad berkarya di Indonesia. Bagi umat paroki Santo Fransiskus de Sales juga terasa istimewa karena pada tahun ini gereja paroki Santo Fransiskus de Sales memasuki usia ke-60 tahun yang puncaknya akan dirayakan pada bulan Januari tahun depan. Yang mulia Bapak Kardinal, para uskup, para imam, biarawan, biarawati, dan saudara-saudari sekalian, sungguh kami umat paroki San Prades begitu gembira ketika mendengar kabar akan ditabiskan 4 imam dan 1 diakon SCY. Maka saat diminta untuk menjadi panitia pelaksana tabisan, kami menyambut dengan sukacita meskipun kami tahu bahwa ini bukanlah tugas yang ringan. Kami percaya bahwa Tuhan akan membimbing melalui banyak orang yang mau terlibat dalam mempersiapkan perayaan tabisan ini. Dengan pendampingan dan bimbingan Pastor Paroki Romo Yosef Sutrisno Amirullah, Pastor Rekan Romo Heru Ismadi SCY, DPP Santo Fransiskus de Sales, serta dukungan begitu banyak orang baik dari lintas paroki maupun dari dalam paroki San Prades sendiri, perayaan tabisan hari ini berjalan dengan lancar. Para uskup, pastor, biarawan, biarawati, serta saudara-saudari sekalian, perkenankanlah saya mewakili panitia pelaksana dan umat paroki Santo Fransiskus de Sales mengucapkan propesiat kepada para imam dan diakon SCY yang baru saja ditabiskan. Selamat berkarya di ladang Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita kepada banyak orang dimanapun ditempatkan. Terakhir, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya atas nama panitia pelaksana mengaturkan terima kasih pertama kepada Bapak Kardinal Ignatius Suharyo yang berkenan hadir di paroki Santo Fransiskus de Sales. Semoga kehadiran Bapak Kardinal menjadi berkat bagi paroki kami secara khusus dan umat Katolik di Keuskupan Agung Palembang. Kepada Monsinyur Yohanes Harun Yuwono yang telah memimpin upacara tabisan imam dan diakon hari ini. Kepada para uskup yang hadir dalam perayaan tabisan hari ini, terima kasih atas doa dan kehadirannya. Kepada Pastor Provinsial SCY, Romo Andreas Suparman SCY, yang telah mempercayai paroki San Prades menjadi tuan rumah tabisan tahun ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para donatur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh undangan, para pastor, frater, suster, Bapak Ibu, dan keluarga tertabis, dan Bapak Ibu semua yang hadir dalam perayaan tabisan hari ini. Terima kasih saya aturkan kepada seluruh petugas liturgi yang begitu semangat dalam persiapan hingga pelaksanaannya, sehingga perayaan tabisan hari ini menjadi meriah dan hikmat. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia pelaksana, pengurus lingkungan, dan umat paroki Santo Fransiskus de Sales atas kerjasama dan pengorbanannya, sehingga perayaan tabisan imam dan diakon hari ini berjalan dengan baik. Akhirnya, saya atas nama panitia mohon maaf bila dalam penyambutan kami kurang berkenan di hati para uskup, para imam, bruder, prater, Bapak Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebelum saya mengakhiri ini, himbauan. Yang pertama, kepada Bapak Ibu yang membawa kendaraan
karena keterbatasan tempat parkir, mohon kesabarannya ketika nanti mengambil kendaraannya untuk pulang. Mohon ikuti arahan dari petugas parkir. Yang kedua, mohon setelah misa selesai, keluarga tertabis menuju tempat yang disediakan. Kepada Ibu Sri Pujiati, mohon untuk diarahkan. Kepada Bapak Ibu tamu khusus VIP, mohon bantuan kepada Romo Sugiyarno untuk menuju tempat yang sudah disediakan. Terakhir, kami umat Paroki San Prades akan memberikan kenang-kenangan kepada 4 imam baru secara langsung. Mohon kesediaan Pastor Paroki Romo Yosef Amirullah untuk maju ke depan. Kami mohon para pastor berdiri. Terima kasih Romo, propesiat kepada imam baru. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, selamat siang. Saudara-saudari, hari ini hari yang berbahagia. Amin. Hari yang berbahagia yang dijadikan Tuhan bukan hanya untuk kami berlima yang hari ini menerima rahmat istimewa tabisan, tetapi juga untuk kita semua yang dicintai oleh Tuhan Allah. Dari awal sampai hari ini, sekarang ini, saya begitu terharu sampai merinding menyaksikan peristiwa iman yang terjadi pada pagi sampai siang hari ini. Sungguh kebanggaan bagi kami, bersyukur bahwa kami boleh menerima rahmat tabisan ini bersamaan dengan ulang tahun SCY di Indonesia yang ke-100. Kami berlima adalah orang-orang biasa, orang-orang yang lemah dan berdosa, sama seperti Anda semua. Iya, walaupun kami sudah ditabiskan, tetapi kami juga masih orang yang berdosa. Tapi indahnya saudara-saudari, ada keyakinan jauh di dalam lubuk hati kami, bahwa kami dicintai oleh Tuhan dengan luar biasa, lewat orang-orang yang ada di sekitar kami, yang terlibat dalam hidup dan panggilan kami. Untuk itu, terima kasih untuk keluarga kami, terutama untuk kedua orang tua kami, baik yang di saat ini hadir maupun yang sudah di surga. Terima kasih kami diajari untuk berjalan, berkata-kata, dan membentuk iman dan panggilan kami. Terima kasih kepada para formator kami yang telah membentuk kami dengan penuh cinta dan kesabaran. Terima kasih kepada Romo Yosef Kristanto, Romo Projo dari Keuskupan Agung Semarang yang telah memimpin retret kami. Terima kasih kepada Monsinyur Yohanes Harun Yuwono yang telah mentahbiskan kami. Terima kasih juga kepada Bapak Kardinal Ignatius Suharyo, para uskup di mana SCY berkarya di Indonesia, Pater Jenderal SCY jauh-jauh dari Roma, Pater Provinsial dan dewannya, para konfrater SCY, para romo, suster, bruder, frater, para pemerhati, dan saudara-saudari semua yang hari ini hadir
di tempat ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang di rumah maksudnya, seperti Monsinyur tadi ya, yang dari Medan. Terima kasih untuk doa-doa Anda hari ini untuk kami. Doa Anda telah menyucikan kami. Kami memilih menjadi seorang imam dan diakon SCY karena kami menemukan semangat untuk mencintai sampai terluka. Seperti Yesus yang mengorbankan dirinya sampai sehabis-habisnya untuk sahabat-sahabatnya. Kami merasa jatuh cinta dengan hati kudus Yesus. Kami juga merasa jatuh cinta dengan orang-orang yang kami layani. Ada begitu banyak harapan yang diberikan kepada kami. Tapi siapalah kami ini sehingga layak menjadi tumpuan harapan itu. Maka kami mohon doakan kami. Doakan kami orang yang lemah dan berdosa ini. Supaya hidup dan panggilan kami seperti khotbah dari Monsinyur Yohanes Harun tadi boleh melanjutkan Kristus yang hidup di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati. Selamat siang dan berkah dalam untuk kita semua. Siang. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah dan rahmat-Nya yang sangat luar biasa. Pada hari ini, putra-putra kami telah menerima rahmat tabisan sebagai seorang imam dan diakon. Sebagai orang tua, kami merasa sangat bangga melihat perjalanan iman anak kami yang dengan penuh keyakinan dan ketulusan hati memilih jalan hidup yang penuh pengabdian ini. Kami juga bersyukur bahwa kami dapat mempersembahkan putra-putra terbaik kami bagi Allah dan gereja. Sebagai keluarga, kami sadar bahwa menjadi seorang imam dan diakon bukanlah tugas yang ringan. Ini adalah komitmen seumur hidup untuk melayani, membimbing, dan menguatkan iman umat. Kami akan terus mendukung mereka dengan doa-doa kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, hikmat, dan cinta kasih yang diperlukan agar mereka dapat menjalani panggilannya dengan penuh sukacita dan pengabdian yang tulus. Kami juga tak lupa berdoa agar mereka selalu dilindungi dan diberkati dalam setiap langkah pengabdiannya sebagai pelayan Tuhan dan umat-Nya. Semoga rahmat tabisan ini menjadi awal yang baru bagi mereka untuk membawa lebih banyak berkat bagi banyak orang melalui pelayanannya. Dan terima kasih saya ucapkan bahwa semua telah mendukung di dalam perayaan ini kepada kami, dan mengakhiri sambutan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan berkah dalam. Para Bapak Uskup yang kami kasihi dan hormati, saudara-saudari para imam biarawan-biarawati, terutama para imam dan diakon baru, serta keluarga yang terberkati.
Kita baru saja merayakan puncak iman kita, di mana kita secara khusus bersyukur atas kasih dan penyertaan Allah dalam perjalanan hidup dan pelayanan kongregasi SCY di Indonesia selama 100 tahun ini. Melalui para gembala yang diantaranya ditahbiskan hari ini, Allah ingin tetap mewujudkan kasih dan kesetiaannya dan kehadirannya juga di tengah-tengah kita bagi umatnya. Maka pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh umat, terutama keluarga. Andalah yang telah melahirkan dan mendampingi para imam dan diakon ini dalam hidup dan perjalanan mereka sesuai dengan peran dan cara kita masing-masing. Terima kasih kepada para imam, biarawan, biarawati, para konfrater, terutama Pater Jenderal, para superior SCY luar negeri yang hadir bersama dengan kita, yang dengan teladan hidup dan doa-doanya sudah menjadi sahabat seperjalanan dalam panggilan yang tentu saja selalu memberi peneguhan bagi mereka. Terima kasih kepada para Bapak Uskup yang secara istimewa hadir di dalam perayaan hari ini, terutama kepada Monsinyur Yohanes Harun Yuwono yang sudah melimpahkan berkat bagi para imam baru dan diakon dan tentu saja bagi kita semuanya. Terima kasih kepada saudara-saudari panitia, para pastor dari Paroki Santo Franciscus de Sales dan para sukarelawan dari berbagai paroki yang ada di sini telah membantu terselenggaranya perayaan syukur 100 tahun SCY di Indonesia serta tahbisan imam dan diakon ini. Akhirnya selamat berbahagia kepada para imam baru dan diakon. Semoga dengan tahbisan ini Anda semua sungguh-sungguh semakin mengalami kasih Allah dan mempersembahkan diri sepenuhnya demi cinta kepada Allah dan kepada umatnya. Jadilah Dehonian Indonesia yang dijiwai oleh cinta kasih, rekonsiliasi, kordialitas, dan solidaritas demi hadirnya kerajaan hati kudus Yesus di dalam gereja dan di tengah masyarakat yang plural. Itu visi kita loh. Kemarin saya tanya nggak ada yang tahu sama sekali. Hampir gagal ditahbiskan. Untuk itu, maka Diakon Cornelius Maruli Windian Raswata diutus kembali ke Paroki Hati Kudus Yesus Pangkalan Kerinci, Keuskupan Padang. Pastor Franciscus Edi Setiawan diutus dalam pelayanan pendidikan di Yayasan Pendidikan Leo Dihon, Jakarta. Pastor Yuvens Christia Efrata diutus untuk mempersiapkan studi dan untuk sementara tetap tinggal di Paroki Santo Barnabas Pamulang. Pastor Yohanes Ferry Arianto diutus menjadi pastor rekan. Kemarin di mana? Hah? Santo Petrus Palembang. Mau di mana sekarang? Belum memberikan sogoan ya. Diutus menjadi pastor rekan di Paroki Santo Stefanus Cilandak. Pastor Paulus Yose Pratama diutus menjadi pastor rekan. Mau minta di mana ini? Sogoannya enggak keluar juga. Menjadi pastor rekan di Pastor Santo Yohanes Rasul Bengkulu. Oh iya, Yohanes Penginjil ya, sorry. Semoga hati kudus Yesus semakin meraja di hati setiap manusia dan seluruh masyarakat. Vivat Cor Jesu. Terima kasih. I'm told
but I will be short. Yes, I would like to repeat 2 words that at the beginning of the rite, of the ordination rite, our new priest said in the name of the church. And those words are the most important word in our Christian life. Do you need translation? No? I go ahead. It's very simple. The main I will say in Bahasa Indonesia. So, those words need to be enrooted in our mind, in our hearts, and even in our feet. And very simple. In Bahasa Indonesia is, and we need to repeat them very often when things go well, when unsuccess come, when sickness come, when mission calls, when obedience calls, and those words are saya hardi, saya hardi. No, tidak terjemahkan. Setelah mendengarkan beberapa kata sambutan, perkenankan saya untuk memberikan beberapa pengumuman tambahan. Nanti setelah kita menerima berkat perdana dari imam baru, ada beberapa hal yang akan dilaksanakan dan perlu untuk saya sampaikan, kami sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan pengucapan selamat. Ucapan selamat kepada para imam dan diakon yang baru saja ditabiskan akan dilakukan di 3 lokasi yang berbeda. Yang pertama, Romo Hanes dan Romo Juvens akan menerima ucapan selamat di sisi kanan gereja. Nah, Romo Heru sekarang tampil di sana. Sedangkan Romo Yose dan Romo Edi akan berada di sisi gereja kita. Sisi kiri ya, sisi kiri. Dan yang terakhir, Frater Diakon Maruli akan berada di depan sakristi. Maka bagi yang hendak memberikan tanda mata, gitu ya, dipersilahkan melakukannya bersamaan dengan penyampaian ucapan selamat. Sedangkan yang kedua untuk foto bersama. Pada akhir misa ini juga akan dilakukan beberapa foto bersama dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, foto pertama ini, yakni semua Bapak Uskup, Pater Jenderal, Pater Provinsial, bersama para imam dan diakon yang baru saja ditabiskan, nanti berfoto di depan altar dan menghadap ke umat. Sedangkan foto yang kedua, formasi seperti pada foto yang pertama, ditambah dengan para imam yang berada di sisi kiri dan kanan altar untuk berdiri di depan altar bersama dengan para imam dan diakon yang baru ditabiskan tadi, kemudian menghadap ke umat. Sedangkan nanti kita semua, seluruh umat juga menghadap ke balkon, karena kita semua akan diambil fotonya dari balkon. Di sana sesi dokumentasi sudah siap dengan seperti ini. Setelah itu, setelah foto yang kedua, para petugas liturgi, para imam konselebran dan juga para Bapak Uskup untuk berkenan meninggalkan gereja melalui pintu depan gereja. Selanjutnya foto yang ketiga sampai ketujuh, fotonya dengan komposisi sebagai berikut. Yang pertama adalah Bapak Uskup Yohanes Harun Yuwono, didampingi Pater Provinsial, juga didampingi Pater Jenderal akan berfoto bersama dengan masing-masing imam dan diakon yang baru ditabiskan bersama dengan keluarganya. Dengan urutan, yang pertama nanti dengan keluarga Romo Juvens Christia Efrata, yang kedua dengan keluarga Romo Franciscus Edi Setiawan,
Yang ketiga dengan keluarga Romo Yohanes Ferry Arianto. Yang keempat dengan keluarga Romo Paulus Yose Pratama. Dan yang terakhir bersama dengan keluarga Diakon Cornelius Maruli Windian Raswata. Sedangkan untuk yang ketiga berkaitan untuk makan siang kita. Berikut adalah pembagian tempat untuk makan siang. Yang pertama bagi keluarga para imam dan diakon yang baru ditahbiskan, yang duduk di bangku depan dipersilakan untuk menikmati makan siang di ruang Teresia. Yang kedua, untuk para tamu khusus, termasuk di sana ada Bapak para uskup dan wakilnya, para konfrater SCY dari entitas luar negeri, Dewan Pimpinan SCY, para superior wilayah, dipersilahkan untuk menikmati makan siang di aula paroki. Dan untuk para tamu lainnya, telah disiapkan nasi kotak, termasuk saya nanti juga itu ya. Petugas akan membantu dalam pembagiannya, dilakukan di beberapa titik, nanti di depan gereja dan di plaza, artinya berada di bawah, di lantai bawah gereja ini. Untuk itu semua selamat menikmati. Dan yang terakhir untuk perjalanan kembali ke Rumah Retret Giri Nugraha, RRGN. Bus yang akan mengantar ke Rumah Retret sudah siap di lokasi. Para koordinator masing-masing bus dimohon untuk mengaturnya untuk perjalanan kembali ke RRGN. Maka untuk keluarga para imam dan diakon yang baru ditahbiskan akan diantar ke Rumah Retret Giri Nugraha paling lambat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Demikian dari kami dan sekarang mari kita menyiapkan diri untuk menyambut berkat perdana dari para imam baru. Terima kasih. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Foto yang kedua, formasi seperti foto pertama, ditambah dengan para imam semua untuk berdiri di depan altar bersama dengan para uskup.
Sedangkan para imam yang duduk silakan untuk menghadap ke belakang, ke balkon. Kita berdiri, foto akan diambil dari balkon. Dan seluruh umat. Baik, terima kasih. Silakan para petugas liturgi, para imam, dan para uskup untuk meninggalkan gereja melalui pintu depan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan foto bersama keluarga. Ya, ikut ya, istri. Silakan untuk mempersiapkan pertama Romo Juvens Christia Efrata bersama dengan keluarga. Foto yang pertama, keluarga dan Romo Juvens Christia Efrata. Ya, satu-satu. Imam yang diberkati, penerima urapan suci. Kau emang tugas mulia demi kerajaan. Silakan untuk keluarga Romo Juvens Christia Efrata maju ke depan untuk pengambilan foto. Keluarga Romo Juvens Christia Efrata. Yesus iman sejati selalu dinanti. Baik, silakan untuk diambil fotonya. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan dengan keluarga Romo Franciscus Edi Setiawan. Romo Franciscus Edi Setiawan dan keluarga untuk ke depan untuk pengambilan foto. Silakan keluarga Romo Franciscus Edi Setiawan.
Baik, terima kasih. Untuk pengambilan foto selanjutnya yaitu Romo dan keluarga Yohanes Ferry Arianto. Romo dan keluarga Yohanes Ferry Arianto. Silakan untuk maju ke depan untuk pengambilan foto. Keluarga Romo Yohanes Ferry Arianto. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan foto Romo dan keluarga Romo Paulus Yose Prat.
berkah dalam. Thank you.